Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi prediksi soal dan pembahasan seleksi P3K tahun 2021 ya. Nah, di sini sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi P3K tahun 2021 itu yang akan diujikan adalah yang pertama, itu adalah kompetensi teknis, itu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing yang dilamar. Kemudian tes bakat skolastik atau penalaran, kemudian ada manajerial, kemudian ada sosiokultural. Nah, kemudian ada pertanyaan wawancara. Nah, sobat semuanya, pada kesempatan ini seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk materi ujiannya itu adalah prosentase itu seperti itu, ada 60% untuk kompetensi teknis dan tes bakat skolastik, kemudian 40% untuk manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Jadi jangan sampai ada satu butir soal pun yang salah ya nanti teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita akan berbagi contoh soal dan pembahasan tes P3K materi manajerial. Di sini melatih kita untuk menjadi seorang pemimpin ya. Sebagai seorang manajer, kita manajemen kita itu seperti apa dan bagaimana. Nah, soal tes kompetensi dan wawancara P3K ya. Setiap soal itu memiliki 4 pilihan jawaban. Ya, di sini sebagai contoh teman-teman untuk manajerial. Yang pertama, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah apa? Nah, jawabannya ada A. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. Atau mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Atau melaporkan mereka pada pimpinan akan diberi sanksi. Atau membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya, atau menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nah, jawabannya itu adalah ini, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Itu adalah jawaban yang paling bijaksana ya sebagai seorang manajerial. Kemudian soal nomor 2, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah apa? Apakah A. menolak permintaan direktur tersebut? Ataukah B. mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan dari manajer Anda, atau menerima permintaan tersebut dengan senang hati, atau menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur, atau menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Nah, jawaban yang paling tepat apa? Nah, jawabannya adalah ini, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Nah, itu teman-teman. Untuk yang nomor 3, seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut, namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Kira-kira sikap Anda gimana supaya diterima? Kalian nyogok gitu ya. Apakah A. memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu? Atau B. menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara baik atau ikut seleksi? C. mempertimbangkan tawaran itu? D. melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan? Atau E. menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu kan? Nah, sikap kita itu sebagai seorang yang arif dan bijaksana bagaimana? Nah, jawabannya yang paling tepat adalah ini, kita menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau dengan cara ikut seleksi saja. Kemudian nomor 4,
Coba perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. Yang pertama, mengetahui jalannya program. Yang kedua, mengetahui hasil pekerjaan. Yang ketiga, memberikan motivasi kerja. Yang keempat, membagi pekerjaan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. Yang keenam, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Nah, berdasarkan uraian di atas itu teman-teman, yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling, itu ditunjukkan nomor berapa controlling. Apakah A 126, B 123, C 234, atau D 124, atau E 456? Jawabannya, fungsi controlling itu adalah yang 126, yaitu mengetahui jalannya program, itu mengontrol kan. 2, mengetahui hasil pekerjaan. 6, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Itu adalah fungsi controlling. Kemudian nomor 5, kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah apa teman-teman? Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah, pilihannya kalau ini. Kemampuan personalia, teknis dan konseptual di bawah lower management. B, kemampuan teknis melebihi lower management. C, teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D, konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Kemudian konseptual melebihi top management. Nah, kuncinya apa? Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Ialah kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah ya. Kemudian nomor 6, ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut 4P, yaitu apa? Apakah A, promotion, person, place, dan produk? B, person, price, product, promotion. C, power, place, person, promotion. D, product, power, place, price. E, product, price, promotion, place. Kira-kira jawabannya apa? 4 unsur penting dari suatu perusahaan ketika memasarkan. Jawabannya adalah ini, produk, price, promotion, dan place teman-teman. Jadi ada produk, kemudian harga produk, kemudian promosi produk, kemudian tempat untuk promosi produk dengan harga yang sudah ditetapkan. Oke, berikutnya nomor 7. Kepuasan jangka panjang dalam dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut kecuali. Nah, berarti hal yang tidak memperhatikan ini ya. Nah, coba apakah A, kepuasan jangka panjang dapat memenuhi dengan memperhatikan hal ini kecuali, yaitu yang A, diskon dan keuntungan. B, diskon dan pelayanan purna jual. Kemudian pelayanan purna jual dan keuntungan. Kemudian kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk, atau mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. Kepuasannya ini yang kecuali, yang tidak mempengaruhi apa? Jawabannya itu adalah ini, diskon dan keuntungan. Nah, teman-teman bisa mencerna ya, mengapa jawabannya bisa itu. Kemudian nomor 8, ini adalah urutan proses pemilihan pasar yang benar, yaitu apakah yang A, positioning, targeting, segmentasi, targeting, positioning, targeting, segmentasi, positioning, segmentasi, positioning, targeting, positioning, segmentasi. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah targeting, segmentasi, dan positioning. Jadi ditargetkan dulu, baru dibuat segmentasinya, setelah itu diposisikan ya. Kemudian nomor 9, sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Kerugian atau defisit yang cukup besar. Ini pendapat saya terhadap kondisi ini adalah apa teman-teman? Apakah A, saya akan
Apakah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan? Apakah B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas terlibat dalam masalah ini? Yang C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Dipastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Kemudian nomor 10, saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang Anda lakukan? Apakah A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan? B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahannya? C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan? D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahannya. Kemudian nomor 11, pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nah, jawabannya apa? Jawabannya melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Kemudian nomor 12, masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer itu apa sih? Apakah A. Masalah sistem dan prosedur kerja? Apakah B. Masalah teknologi yang selalu berubah? Masalah konsep dan perencanaan? Masalah manusia dan perilakunya? Atau masalah manusia dan keinginannya? Kira-kira masalah paling vital dalam organisasi apa? Jawabannya adalah masalah manusia dan perilakunya, teman-teman. Nah, kemudian soal nomor berikutnya. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali. Berarti di sini kita mencari sikap kepemimpinan dalam organisasi yang tidak baik ya. Apakah A. Menggebu-gebu, karismatis, menghargai orang lain, atau tenang, ataukah mengayomi? Nah, kecuali apa yang tidak baik ya? Nah, ini menggebu-gebu. Jadi, seorang pemimpin itu tidak boleh menggebu-gebu ya, teman-teman. Berikutnya 14. Psikologi keorganisasian adalah ilmu yang membahas tentang apa? Psikologi keorganisasian. Nah, ada dua kata kunci ya, psikologi dan keorganisasian. Apakah A. Perilaku manusia berhubungan dengan manusia lain? Atau B. Perilaku manusia untuk berproduksi? C. Perilaku manusia dalam berorganisasi? D. Perilaku manusia dalam masyarakat? Perilaku manusia dengan lingkungan. Kuncinya apa? Perilaku manusia dalam berorganisasi ya. Jadi psikologi keorganisasian itu ilmu yang bahas tentang perilaku manusia dalam berorganisasi. 15. Jika kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan, bagaimana sikap kamu? Apakah A. Menerapkan dalam pekerjaan, memberitahu rekan kerja yang dekat saja, memberitahu saat rapat, memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja, atau memberitahu kepada rekan-rekan sekantor? Jawabannya apa?
Nah, ini memberitahu saat rapat. Nah, itu teman-teman. Kemudian nomor 16, pertimbangan dalam memilih anggota tim itu apa dasarnya? A. Yang sevisi saja. Nah, ini terkesan kurang bagus ya teman-teman. Kemudian yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ini adalah cenderung ke jawaban ini karena dapat memperkaya perspektif atau sudut pandang dalam pengambilan keputusan ya. Nah, pentingnya pendapat atasan yang mau bergabung atau yang mudah bergaul dengan siapa saja. Jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah yang memiliki latar belakang yang berbeda, teman-teman. Nah, ini 17. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya apa? Apakah A. Menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatifnya, atau menyemangati anggota tim yang lain, marah, lapor ke dosen dan minta arahan, dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Jawabannya adalah, dimusyawarahkan ya dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. 18. Suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa hari kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap kamu terhadap situasi itu apa? Memberikan ia uang lalu menyuruh untuk pergi, atau memberikan ia sisa makanan dan uang, atau memberikan makanan, atau mungkin menanyakan di mana orang tuanya dan lalu mengantarkannya anak itu ke orang tuanya, atau menyantuninya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah membelikannya makanan, teman-teman. Kemudian 19, jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? Ikut atasan dinas keluar kota, ikut atasan dinas keluar kota dan dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat, ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat ya, karena sudah janji dengan orang tua, menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji, ataukah mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Kuncinya apa? Yaitu ikut atasan dinas keluar kota. Memang sebagai seorang PNS atau ASN, termasuk juga P3K, itu harus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ya. Kita mementingkan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan keluarga. Itu kita dituntut seperti itu. Kemudian 20. Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? Apakah menghadiri undangan dan mengikuti tiap sesinya? Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya? Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang dianut? Menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka? Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai. Nah, jawabannya apa? Yang tepat. Sebagai seorang ASN, jawabannya adalah yang tepat. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai. Yang penting kita menghormati ya teman-teman. 21. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan. Padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang kamu lakukan? Membantu dan menyelesaikan pekerjaannya sendiri, menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu, mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya, memberikan semangat pada dia, membiarkannya. Nah, jawabannya membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Kemudian 22, kamu sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Yang kamu lakukan apa? Menyuruh untuk bertanya ke petugas perpus, menyampaikan kalau sedang sibuk, memberitahu letak rak posisinya di mana, meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarkannya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan, mengatakan tidak tahu posisinya,
Jawabannya apa? Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpus saja. Karena di perpus kan ada petugasnya sendiri ya. Kalau kamu sedang sibuk, jadi nggak usah repot-repot ya. Kemudian, kamu seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap kamu apa? Apakah menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online? Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online, atau menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online, atau menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online, ataukah mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan online. Jawaban paling tepat apa? Jawabannya adalah, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan online, teman-teman. Kemudian, dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja, belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidangnya, belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai, belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik, tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Nah, jawabannya apa? Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. 25. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan. Nah, apa yang dilakukan? Balik ke kantor, ambil mobil, kemudian berangkat lagi, cek, kemudian panggil bengkel, tinggalkan mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Coba benerin mobil sendiri, kalau nggak bisa baru panggil bengkel. Tinggalkan mobil dan balik ke kantor, minta instruksi atasan. Jawabannya yang tepat adalah tinggalkan mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. 26. Perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan? Nah, ini adalah seperti dalam status Facebook ya, teman-teman. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan, mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat, membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri. Sepakat dengan tim yang lain untuk bisa saja karena semua anggota tim juga perilakunya kaku. Jawabannya adalah saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kemudian 27, Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap kamu apa? Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga, sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya, merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga, bangga dan bahagia atas diri sendiri, merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Jawabannya adalah berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Jadi kita syukuri saja ya. Kemudian saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikapnya apa? Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan, mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat, mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan-rekan satu tim. Jawabannya apa? Ya, berusaha memahami mekanisme kerja unit
melalui arsip dan aturan kebijakan. Kemudian menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS atau sebagai P3K, saya akan menjadi apa? Bukan PNS lagi. PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya, masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya, pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Nah, jawabannya apa teman-teman? Nah, yang terbaik itu adalah yang pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Jadi kita harus bersemangat ya, harus punya semangat untuk maju teman-teman. Kemudian dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, itu saya harus apa? Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Tidak berani mengambil keputusan sendiri, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Kuncinya apa? Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang apa? Umum, biasa, usang, jauh ke depan, besar. Nah, kuncinya adalah jauh ke depan. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh apa? Bertahan pada cara yang telah ada, berpikir mencoba usaha lain, menunda ketika melihat resikonya, bertahan pada cara yang tidak praktis, mundur begitu melihat resikonya. Jawabannya adalah mundur begitu melihat resikonya. Nah, itu teman-teman, orang yang kehilangan kesempatan. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya apa? Mendapat bantuan dari teman, berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko, berani mencoba dengan segala risiko, tidak putus asa menghadapi kegagalan, selalu mendapat bantuan dari teman. Jawabannya adalah tidak putus asa menghadapi kegagalan. Oke, 3, saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut, atau fokus pecahkan masalah, minta bantuan rekan lain menyelesaikan tugas, mendelegasikan pekerjaan kepada rekan yang lain, meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas. Jawabannya adalah mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apakah yang akan Anda lakukan? Nah, apakah yang A, B, apakah yang ini, apakah yang ini, ataukah yang ini? Jawaban yang tepat adalah membagi informasi kepada semua anggota kelompoknya. Jadi biar sama-sama merasakan. Nah, jika Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain, kamu terus ngapain? Apakah ini, ataukah mengeluhkan, mencoba buat kegiatan ini, atau melakukan pendekatan? Jawaban yang tepat, melakukan pendekatan personal ya, setiap anggota agar masing-masing bisa memahami. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan adalah apa? Nah, menjanjikan imbalan, beri sanksi, beri contoh, menjadi panutan, memimpin dengan keras. Yang baik adalah yang benar, memberikan contoh. Nah, 38. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Terus yang kamu lakukan,